Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 14 Februari. Selamat Hari Valentine ya buat semuanya. Sekarang tanggal 14 Februari hari Selasa tahun 2023, jam 10 pagi lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buat Anda yang mau hubungi saya, boleh silakan kirim pesan saja ya. 0878 7340 6915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Saya ulang sekali lagi, nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Oke. Hari ini posting saya agak-agak ringan ya, walaupun sedikit berat. Posting saya berjudul Bersahabat dengan Elit Global. Wow, ini termasuk berat juga sih ya. Oke, jadi begini loh. Ada satu saya pernah baca tentang kisah tentang Samkok ya. Samkok itu tentang 3 kerajaan zaman dulu, kerajaan Tiongkok, Cina ya. Jadi gini loh, ada satu petunjuk bilang bahwa kalau kamu tidak bisa lawanmu, berdamailah dan bersahabat. Jadi sebenarnya sih yang saya pelajari, yang saya teliti, yang saya terawang, bahwa sebenarnya itu ada beberapa elit global. Jadi beberapa elit global itu dia membentuk sebuah asosiasi atau disebut dengan kartel. Tapi ini kartelnya bukan kartel narkoba ya, bukan. Jadi elit-elit global inilah yang mengendalikan dunia. Mereka punya uang, mereka punya pengaruh, mereka punya teknologi. Sekali lagi, beberapa elit global ini mempunyai uang, mempunyai pengaruh. Pengaruh itu arti kekuasaan, akses kekuasaan, dan punya teknologi. Dan mempunyai sumber daya manusianya. 4 hal inilah yang memang benar-benar mencengkram penduduk bumi. Kita tidak bisa elit global itu adalah hayalannya zaman sekarang, seperti kayak hayalannya Cinderella zaman dulu. Sebenarnya enggak. Kalau kita perhatikan beberapa bencana, walaupun mungkin Anda bisa mentertawakan saya bahwa sebenarnya ada memang bencana-bencana alam yang benar-benar murni dari alam. Ada juga bencana-bencana alam yang benar-benar hasil dari teknologi manusia. Ya kan? Saya pernah baca sebuah artikel. Ini artikelnya masuk akal loh. Saya lupa judulnya. Jadi gini loh. Hewan itu punya insting 10 kali lipat dari bandingin manusia. Bener, hewan itu punya insting yang kuat. Jadi gini, kalau ada mau bencana alam, misal kata di hutan, itu hewan-hewan tuh kayak macan, ular, singa, gajah, kelinci, kura-kura, kucing, dan lain-lainnya itu, ayam dan lain-lainnya itu, mereka buru-buru mengungsi karena mereka punya naluri. Memang Tuhan ciptakan bahwa hewan itu instingnya jauh lebih tajam dibandingin manusia. Sesudah mereka pada mengungsi ke tempat lain, lalu beberapa hari kemudian lalu terjadi bencana. Itu yang disebut dengan bencana alami. Ada juga mungkin kalau misalnya kata Anda tinggalnya di tengah kota, contoh kata kan nggak mungkin kalau ada hewan-hewan banyak kan. Misal kata Anda miara anjing atau miara kucing ya. Biasa kalau ada beberapa hari sebelum bencana, anjing dan kucing itu selalu akan berbuat ulah dalam tanda kutip. Bisa kata anjing selalu menggonggong. Bisa kata dikasih makanan tetap menggonggong. Dielus-elus tetap menggonggong. Atau kucing tetap mengeong-ngeong kan. Dikasih makanan tetap mengeong-ngeong. Dikasih
dielus-elus kepala tetap mengeong-ngeong. Jadi itu tanda-tandanya bencana alami ya. Tapi ada juga bencana alam yang tidak alami, yang memang hasil dari teknologi manusia. Kalau bencana alam yang di Turki dan di Syria, saya bilang sih itu gabungan dari alami dan rekayasa manusia. Gabungan ya. Jadi memang elit-elit global ini memang udah memperhitungkan akan ada bencana alam yang akan terjadi di negara Syria dan negara Turki. Ejanya Turki ya, tapi bacaan Indonesianya Turki. Nah, ketika terjadi bencana alam yang benar-benar alami dipadu dengan teknologi rekayasa buatan manusia, ya kayak gitu hasilnya, sangat mengerikan. Kenapa Syria dan Turki? Karena dua negara ini adalah dua negara yang sangat-sangat dalam tanda kutip itu bandel. Tidak bisa dikendalikan oleh elit-elit global, ya kan? Kita lihat saja sepak terjang para pemimpin-pemimpin Turki dan pemimpin-pemimpin Syria. Ini memang sangat-sangat tidak bisa dikendalikan, makanya ya Anda nilai sendirilah. Saya tidak mau menyebarkan hoax ya, ini memang kenyataan dan ini saya yakin, bukan berarti saya mengkutuk ya, bukan ya. Saya tidak ada kapasitas karena Turki dan Syria itu buat saya itu tidak bermusuhan dengan Indonesia. Jadi saya buat apa sih bermusuhan? Saya cuma memberitahu bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada bencana-bencana alam yang baik itu bencana alam gabungan, yaitu yang alami plus teknologi manusia, ataupun bencana-bencana alam dari hasil teknologi manusia akan menimpa negara-negara kayak Turki, negara Turki lah, negara Turki dan negara Syria dan negara Lebanon, mungkin juga akan sampai ke negara Iran yang memang, jadi memang dunia ini memang dikuasai oleh beberapa elit global. Kita harus paham. Makanya saya sih berharap, walaupun harapan saya kecil, Presiden Indonesia yang saat ini Pak Jokowi, atau setelah nanti hasil pemilu 2024, sesudah Presiden Pak Jokowi itu, saya berharap Indonesia jangan terlalu frontal. Saat ini saya memang khawatir, jujur saya khawatir. Kayak misalnya kata, oh Indonesia menstop yang masalah biji nikel itu. Kita lihat sekarang, bukan satu kebetulan bahwa kelompok KKB itu, kelompok kriminal bersenjata yang di Papua itu mulai mengganas, ya kan. Mereka uangnya kayak yang KKB itu, yang di Papua uangnya dari mana bisa beli senjata itu mahal loh. Pasti kan ada organisasi yang menyuplainya kan, ya kan. Kenapa mereka mengganggu Indonesia di wilayah Papua? Karena wilayah Papua itu memang wilayah yang panas, jadi gampang sekali disuplai senjata. Makanya saya berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, ayo rekrut Indigo. Kan dari Indigo ini kan Indigo bisa memberi beberapa saran, beberapa nasihat ke pemerintah Presiden Republik Indonesia. Jadi memang kayaknya memang konsep nasional itu mesti dirumus ulang. Jadi kalau kita presiden, pemimpin-pemimpin dunia, jika berpatokan kepada rasa nasional yang kaku, lalu bersinggungan dengan organisasi elit dunia, ya siap-siap saja, kita lihat saja. Saya sekali lagi, posisi saya itu posisi netral ya. Saya memberitahukan posisi saya sebagai posisi Indigo, ya kan.
Kalau memangnya tidak ada pemberontakan kayak di Turki, yang ada adalah bencana alam dalam tanda kutip. Kalau ada pemberontakan kayak di Indonesia di wilayah Papuanya, yang KKB-nya itu yang disuplai senjata. Jadi perlu pemerintah negara Republik Indonesia membentuk Liga Indigo. Jadi merekrut orang-orang yang berpotensi indigo seperti saya ini. Indigo itu adalah orang-orang yang bisa melihat masa depan. Jadi sebenarnya saya ingin pemerintah rekrut indigo karena kenapa? Karena ada beberapa nasihat-nasihat yang saya ingin sampaikan ke Pak Presiden Republik Indonesia. Pak, jangan begini, Pak, jangan gitu. Karena kita memang ada rasa nasional, yes, memang perlu. Karena bangsa tanpa ada rasa nasional ya siap-siap hancur saja. Tapi ketika rasa nasional itu rasa kaku, ya kan? Ya diobok-obok sama elit dunia, ya kan? Intinya sebenarnya gini loh, kalau menurut saya ya, yang penting negara itu fleksibel, presiden itu fleksibel. Kan sebuah negara itu kan yang penting ada rasa aman, damai, tentram, ya kan? Ketika ada damai, aman, tentram itu, ekonomi itu akan bergerak, berjalan. Tapi kalau tidak ada rasa aman, damai, tentram itu gimana mungkin ekonomi berjalan? Kita lihat di provinsi Papua yang sekarang lagi bergejolak. Ekonomi provinsi Papua jalan nggak? Jalan, tapi dengan rasa takut terteror. Jadi sih saran saya sih ya, bersahabat dengan elit global itu memang mesti, mau nggak mau memang mesti, ya kan, dalam arti gini loh. Jadi kita jangan bersinggung dengan organisasi elit global, ya kan. Sekata mereka memang menguasai nikel, jadi kita jangan merampas mainan mereka. Kalau kita merampas mainan mereka, mereka itu pelan tapi menggigit loh. Pelan tapi menggigit loh, bahaya loh. Saya bukan pro elit global ya, tidak. Saya itu pro Indonesia. Saya ingin Indonesia ada, tetap eksis sampai hari kiamat. Indonesia aman, damai, sejahtera. Ya kan, tidak ada gejolak-gejolak, ya kan. Kalau memang pemerintah Republik Indonesia pengen bentuk Liga Indigo, saya menawarkan diri masuk sebagai Liga Indigo Indonesia. Ayo, rekrut Indigo Indonesia. Karena dengan rekrut Indigo itu ada banyak pemikiran-pemikiran yang bisa dikasih kepada negara Republik Indonesia, ya kan. Daripada pemerintah sibuk mengajak para lulusan-lulusan yang dapat beasiswa itu balik ke Indonesia, buat apa? Para lulusan-lulusan yang dapat beasiswa yang dapat beasiswa di luar negeri yang dibiayain oleh Indonesia, mereka tidak mau pulang. Nggak usah Pak, nggak usah ditarik-tarik lagi Pak. Mereka adalah anak-anak durhaka Pak yang nggak mau balik ke Indonesia. Sorry ya, saya kasih tahu ya, para beasiswa yang dapat dibiayain oleh pemerintah Republik Indonesia tidak mau balik ke Indonesia, itu adalah anak-anak yang durhaka. Nggak usah ditarik-tarik lagi Pak. Lebih baik rekrut indigo Pak yang ada di Indonesia, yang siap mengabdi buat negara Republik Indonesia, ya kan. Buat apa pemerintah membujuk-bujuk anak-anak durhaka, ya kan. Gak usah Pak. Lebih baik ada anak-anak yang patuh, indigo. Ayo rekrut indigo, ayo Pak Presiden Republik Indonesia yang saat ini Pak Jokowi, sampai bulan Oktober 2024, ya kan. Atau Pak Presiden Republik Indonesia selanjutnya, ayo rekrut indigo. Jangan biarkan indigo berjalan sendiri, ya kan. Indigo ingin membantu negara Republik Indonesia. Cuma saran saya, Indonesia lebih baik berdamai dengan elit dunia. Karena kenapa?
Kalau Indonesia bersih tegang dengan elit dunia, saya takut Indonesia diobok-obok. Ada banyak kasus negara diobok-obok oleh elit dunia. Saya takut, jujur. Saya takut, ya kan. Karena kalau udah diobok-obok, ya ruginya rakyat loh. Ya kan? Kalau ada uang banyak bisa ngungsi. Kalau uangnya sedikit kayak saya, mau ngungsi kemana? Jangan bilang saya nggak nasionalis ya, mengungsi ya. Ya kalau ada perang, masa saya tetap ada di wilayah yang perang? Ya enggak, dan ya kan? Tapi kalau uangnya sedikit kayak saya, ketika terjadi hal-hal yang tidak aman, ya terjebak di dalam wilayah yang tidak aman itu. Ya kan? Sebelum Indonesia diobok-obok lebih lanjut, saran saya Indonesia jangan selalu berseberangan dengan elit-elit global. Karena elit-elit global itu punya 4 unsur. Pertama, mereka punya unsur uang yang sangat banyak. Mereka punya akses kekuasaan yang sangat kuat. Mereka punya teknologi yang sangat luar biasa. Keempat, mereka punya sumber daya alam di mana-mana. Sumber daya manusia di mana-mana. 4 inilah yang hal menakutkan. Oke? Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah, karena saya ingin Indonesia berdiri kokoh sampai hari kiamat. Oke? Sekian dan terima kasih. Hore seluruh dunia, hore seluruh dunia, hore seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Komen negatif saya akan langsung blokir ya. Oke, terima kasih.